Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi apa siang ya? Hari ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang kemarin Anda tanyakan kepada saya ya, tentang penulisan feature. Ini saya live ngomongnya, jadi tidak diedit. Nanti kalau ada salah-salah, mohon dimaafkan. Ini seperti kalau saya ngajar di kelas. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin sudah teman-teman sampaikan ke saya. Tentu ini ya, saya jawabnya dengan sistematika yang mungkin agak berbeda, tapi semoga menjawab seluruh pertanyaan dan mencakup hal-hal yang selama ini sering saya sampaikan kepada Anda di koreksi-koreksi yang saya sampaikan melalui email. Gitu ya. Kita langsung saja ya. Jadi, oke. Jadi ini kira-kira yang sering Anda sampaikan sulit dan solusinya seperti apa gitu. Nanti mohon maaf kalau ada beberapa berita yang saya tampilkan milik teman-teman sebagai contoh saja, nggak ada masalah apapun, ya termasuk yang sudah baik ataupun yang mungkin masih buruk dan perlu diperbaiki gitu. Nah, yang pertama yang sering sekali Anda tanyakan kepada saya adalah bagaimana caranya menentukan angle. Jujur ini pertanyaan yang agak sulit ya, karena eh, saya belum pernah menemui problem sulit menemukan angle gitu. Tapi dari hasil apa ya refleksi gitu kira-kira, maka mungkin ini teman-teman cara menyelesaikannya. Jadi berita atau sebuah peristiwa itu biasanya terdiri atas ini beberapa hal ya, terdiri atas beberapa hal. Yang pertama tentu what, ya, kemudian yang kedua who, yang ketiga why, where, when, dan how, atau yang sering kita sebut sebagai 5W plus 1H. Nah, bagaimana cara kita mencari angle yang baik? Angle yang baik itu kita bisa pilih ya dari salah satu unsur ini. Gitu. Tentu yang nanti diceritakan dalam berita tersebut adalah keseluruhan 5W plus 1H. Tapi kan fokusnya bisa berbeda-beda karena berita itu juga tidak selalu sama yang ditonjolkan. Misalnya kalau di awal-awal terjadinya corona, maka biasanya kemudian yang disampaikan atau yang diceritakan dalam berita itu adalah buat ada apa gitu. Nah, hari ini apakah masih tentang ada apa? Tentu kan tidak. Atau setiap hari fluktuasi isunya itu berubah-ubah gitu. Atau misalnya ada sebuah peristiwa kecelakaan motor, kecelakaan mobil misalnya yang gampang. Nah, Anda mungkin di awal menceritakan peristiwa itu di hari pertama, pada saat peristiwa itu baru saja terjadi, mungkin buat keesokan harinya pada saat orang yang nabrak tadi sudah tertangkap polisi, maka mungkin tidak lagi bicara what, tapi bicara yang lainnya. Nah, itu kalau pendekatan hard news. Pendekatan feature atau yang non hard news juga bisa dilakukan itu, yaitu dengan cara coba dilihat dari peristiwa Anda, dari rangkaian 5W plus 1H itu, mana yang ingin Anda tonjolkan, when-nya, where-nya, why-nya, how-nya, who-nya, atau what-nya. Bagaimana cara kita memilih? Ada dua hal ini. Apa yang paling menarik untuk ditulis? Bagi Anda sebagai seorang jurnalis. Atau alasan yang kedua, apa yang paling menarik untuk dibaca oleh audiens? Atau dua-duanya ini dijadikan pertimbangan. Yang menarik untuk Anda dan yang menarik untuk dibaca oleh audiens. Nah, ini memang memerlukan memerlukan intuisi yang baik. Memerlukan intuisi yang baik. Ini cara pertama kita menemukan angle. Kemudian yang selanjutnya, resep yang selanjutnya adalah coba dilihat dari peristiwa itu, elemen apa
yang paling unik dari peristiwa kita, dari peristiwa yang kita lihat, dari cerita yang kita dengar, yang itu tidak mungkin atau bahkan mungkin apa ya, sulit diceritakan oleh orang lain. Nah, ini maksudnya gimana? Anda kan seorang wartawan. Pada saat Anda menghadapi sebuah peristiwa ya, Anda seorang wartawan. Artinya, kalau seorang wartawan itu dia punya keleluasaan akses terhadap sebuah peristiwa. Nah, pada saat akses terhadap sebuah peristiwanya itu lebih luas atau lebih dalam, maka ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diceritakan oleh orang lain yang bukan seorang wartawan. Nah, hal itulah yang harusnya dijadikan angle. Karena apa? Berarti hal tersebut menarik bagi orang lain yang bukan wartawan. Kenapa menarik? Karena dia nggak bisa temukan itu, dia nggak bisa ceritakan itu. Yang bisa menceritakan itu hanyalah seorang wartawan, misalnya. Yang dia punya akses terhadap peristiwa tersebut. Akses itu bisa akses pada orangnya, akses terhadap peristiwanya, akses pada TKP-nya misalnya. Ada peristiwa pengeboman. Ya. Apa yang tidak bisa diceritakan oleh orang lain yang bukan seorang wartawan? Kronologinya mungkin, karena hanya Anda yang tahu kronologinya kan, Anda bisa wawancara dengan polisi. Atau latar belakang ininya, latar belakang pelakunya, karena mungkin orang lain juga nggak bisa ngerti latar belakang pelakunya, tidak bisa menceritakan selengkap Anda. Jadi hal-hal yang seperti itu contohnya. Itu yang kita bisa pilih sebagai sebuah angle. Hal yang lainnya apa? Misalnya di peristiwa itu ada detail-detail apa yang menarik? Detail-detail original ya, karena Anda langsung melihat, Anda menemui peristiwa itu, Anda datang ke TKP, apa yang paling original? Atau detail apa yang mengejutkan? Ya. Atau apa hal yang berbeda yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang? Jadi hal unik apa? Seorang penyanyi misalnya. Anda mau menceritakan tentang seorang siapa? Yovie Widianto. Yovie Widianto di atas panggung itu bisa dilihat oleh semua orang, tidak hanya oleh seorang wartawan, ya, tapi oleh orang yang nonton pertunjukan tersebut. Nah, kalau wartawan hanya menceritakan apa yang dilakukan oleh Yovie Widianto di panggung, maka mungkin relevansinya bagi seorang penonton tidak akan setinggi jika Anda menceritakan Yovie versi di belakang panggung. Karena Yovie orang terkenal. Apa yang dia sampaikan di atas panggung, apa yang dia perbuat di atas panggung, itu sangat bisa ditonton oleh orang. Nah, kebalikannya, kalau orangnya tidak terkenal gimana? Lebih mudah lagi. Orang yang tidak terkenal, panggung depan dan panggung belakangnya, kondisi di depan orang banyak dan kondisi yang tidak dilihat oleh orang banyak, sama-sama tidak diketahui oleh audiens. Jadi jauh lebih mudah menceritakannya, jauh lebih mudah memilih angle-nya. Itu ya, jadi ada beberapa hal yang kemudian bisa Anda lakukan pada saat Anda kebingungan mencari angle. Nah, atau yang selanjutnya adalah apa yang selalu menjadi pertanyaan publik. Ini juga menarik gitu, karena apa? Anda bagian dari publik, Anda itu bagian dari masyarakat. Apa yang sering ditanyakan atau apa yang menjadi tanda tanya, apa yang selama ini mengganggu benak dalam sebuah rangkaian peristiwa. Nah, ini juga butuh intuisi, butuh kepekaan, karena di satu sisi Anda seorang wartawan, di satu sisi Anda juga seorang publik. Nah, ini bisa dimanfaatkan kepekaan Anda sebagai seorang publik. Contoh yang paling mudah sekali. Ini adalah berita Kompas tentang urusan pangkas rambut di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini menarik. Peristiwanya besar, peristiwa keseluruhan ya, peristiwa corona secara keseluruhan itu besar. Tapi orang sedikit demi sedikit agak sudah bosan dengan apa itu corona.
Jadi kalau Anda disuruh menuliskan tentang feature yang berkaitan dengan corona, maka tadi, angle yang tadi, apa sih yang menjadi pertanyaan banyak orang, apa sih yang menjadi kegelisahan banyak orang, itu bisa digunakan. Salah satunya apa? Ini jadi kegelisahan banyak orang, gimana potong rambut? Kalau orang gendut, bisa kurus dengan olahraga. Tapi kalau orang rambutnya panjang, ya, udah terlalu panjang karena tidak pernah ke salon, gimana caranya? Motong sendiri kah? Hal yang sulit dibayangkan. Maka ini sebenarnya menjadi pertanyaan, ini kejelian seorang wartawan mengangkat peristiwa ini menjadi sebuah berita. Dan angle-nya menarik. Lantas seperti apa? Kalau Anda baca, silahkan dibaca ya nanti beritanya. Kalau Anda baca beritanya, menarik sekali. Menjawab kerisauan orang, menjawab rasa penasaran banyak orang, tapi kemudian fakta-fakta yang secara umum punya nilai berita, itu juga muncul dalam berita ini. Ini berita khas feature nih begini nih. Remeh-temeh, tapi menarik. Remeh-temeh, tapi berguna bagi orang lain. Jadi itu formulasi-formulasi yang bisa digunakan untuk memilih angle. Nah, ini salah satu berita teman Anda. Ini dari judulnya, Anda nggak usah baca bawahnya. Dari judulnya, ini sudah menunjukkan angle. Tadi ya, angle itu biasanya apa? Yang menarik nih pokoknya kalau feature. Nah, yang menarik itu biasanya apa? Kontradiktif. Ini misalnya ini, harta karun dalam sampah. Kontradiktif. Udah dapat ini angle-nya. Ya, dari judulnya ya, dari bacaan judulnya itu udah kelihatan. Karena apa? Bertolak belakang. Ada harta karun di tempat yang tidak berharga. Ada harta karun di sebuah sampah. Ini sudah angle. Nah, tugas seorang wartawan adalah tidak hanya berhenti pada menemukan angle. Itu ibarat lapis pertamanya memang sudah terbuka, tapi Anda masih punya tugas di layar-layar selanjutnya. Nah, pada saat itu, kritikan saya untuk tulisan ini adalah angle-nya udah oke, tapi di dalamnya nggak tajam, nggak bicara tentang harta karun dan sampah, gitu. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Angle yang bagus saja itu tidak cukup. Angle yang bagus harus kemudian dieksekusi dengan bagus pula, sehingga menjadi sebuah berita yang menarik gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama adalah angle. Nanti kita teruskan lagi. Nah, tadi kan ya, angle-nya sudah dapat. Lantas gimana nulis selanjutnya? Nah, hal yang juga cukup mengganggu saya adalah apa? Cara Anda menuliskan antar kata dalam kalimat dan antar paragraf dalam sebuah bangunan berita. Jadi kata dalam kalimat, kalimat dan kalimat dalam sebuah paragraf, paragraf dengan paragraf dalam sebuah bangunan berita gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh lead yang dibikin oleh teman Anda. Saya kasih warna untuk membedakan antara kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima. Jadi ada 5 kalimat dalam lead ini. Kritikan saya yang pertama adalah lead itu nggak perlu panjang-panjang, teman-teman. Lead itu nggak perlu panjang-panjang, karena lead itu tidak 5W plus 1H. Lead itu adalah sebagian dari 5W plus 1H. Even dia adalah berita hard news. Yang kedua, semakin panjang kalimat atau semakin panjang paragraf, itu semakin tidak menarik kecenderungannya. Pertanyaannya adalah, apakah paragraf itu harus pendek terus? Enggak juga. Tapi variasi paragraf panjang dan pendek itu membuat sebuah bangunan berita itu menjadi lebih menarik. Ya. Nah, ini ya, koherensi antar kalimat dan antar paragraf. Bayangkan, lead ini punya 5 kalimat. Coba dilihat lagi. Kalimat pertama, nih ya, kalimat pertama dan kalimat yang kedua, apakah punya hubungan? Tidak. Kalimat kedua dan kalimat yang ketiga, apakah punya hubungan? Tidak. Kalimat ketiga dan kalimat keempat, apakah saling berhubungan? Enggak juga. Kalimat keempat dan kelima, apakah berhubungan? Enggak juga, lepas juga. Jadi
lead ini punya 5 kalimat, 5-5-nya tidak saling berhubungan. Ini menarik ini. Bagaimana kita bisa membuat sebuah paragraf yang bagus jika kalimat pertama dan kalimat kedua dan kalimat seterusnya itu tidak saling berhubungan. Padahal logika paragraf itu adalah apa? Koherensi antar kalimat. Karena apa? Ada satu kalimat utama, lainnya adalah kalimat penjelas dari kalimat utama itu. Yang mau saya tunjukkan apa? Saya akan menunjukkan saya bisa bikin 5 lead dari 5 kalimat yang ada di satu lead yang sama ini. Itu untuk menunjukkan bahwa apa? Itu untuk menunjukkan bahwa kalimat ini ya yang ada di lead ini itu bisa dipecah-pecah karena tidak saling berhubungan. Saya akan tunjukkan ya. Jadi ada 5 kalimat ya. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5. Berarti akan ada 5 lead yang akan saya bikin dari modifikasi lead ini. Yang pertama, saya akan bikin dari kalimat yang pertama ini. Pinggir gunung sampah di TPST Piungan terdapat sejumlah rumah warga yang masih dihuni hingga saat ini. Kalimatnya aja udah aneh. Gunung sampah. Gunung sampah itu maksudnya gimana? G-nya besar, S-nya besar. Ya, TPST Piungan. TPST Piungan itu apa? Nggak jelas juga. Saya bikin ya, lead dari kalimat yang pertama ini. Beberapa gunungan sampah di TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, Piungan Bantul, DIY, terlihat jelas. Di lokasi ini pula terdapat beberapa rumah yang dihuni warga. Menarik melihat bagaimana mereka bertahan hidup di tengah tumpukan sampah tersebut. Ini dari kalimat pertama. Coba dilihat kalimat saya di lead ini. Lead ini cuma ada 3 kalimat pendek. Kalimatnya pendek-pendek. Dan saling berhubungan. Beberapa gunungan sampah di TPST Piungan Bantul DIY terlihat jelas. Di lokasi ini, lokasi mana? TPST. Terdapat beberapa rumah yang dihuni warga. Kemudian dihubungkan dengan kalimat yang ketiga. Menarik melihat bagaimana mereka siapa ya? Mereka warga ini bertahan hidup di tengah tumpukan sampah tersebut. Coba dilihat ya, bagaimana pemenggalan katanya, bagaimana penggunaan titik. Jadi titik itu selalu tidak diawali spasi. Jadi habis kata itu langsung titik. Nggak mungkin titik itu pakai spasi. Setelah titik baru spasi. Koma juga sebelum koma selalu tidak ada spasi. Koma baru spasi. DIY kan singkatan. Mau dipanjangkan atau cuman begini? Semua orang udah tahu DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini bahasa jurnalistik tuh begitu. Di tengah, kenapa kok D-nya dipisah dengan tengah? Di tengah tempat kan? Posisi kan? Jadi D-nya dipisah. Oke, ini lead yang pertama. Kemudian lead yang kedua, saya ambil dari apa? Dari kalimat yang kedua. Pukul 9 pagi, ya bla bla bla, angin sepoi-sepoi, namun ada bau khas yang cukup menyengat di lokasi itu. Saya akan gunakan kalimat ini untuk bikin lead. Dimodifikasi tentu saja ya, nggak bisa kalimat itu dicabut begitu saja dari paragraf, nggak bisa. Masih pukul 9 pagi kala itu. Angin bergerak sepoi-sepoi mengiringi bau khas yang cukup menyengat. Inilah gambaran lokasi pembuangan sampah yang dihuni oleh beberapa warga. Saling berhubungan kalimatnya. Masih pukul 9 pagi kala itu. Itu kapan? Nanti bisa dijelaskan di paragraf selanjutnya kan biar bikin orang tuh penasaran. Angin bergerak sepoi-sepoi. Ini angin kan bergeraknya sepoi-sepoi ya. Mengiringi bau khas yang cukup menyengat. Ya, kalau angin biasa sepoi-sepoi, kalau angin ribut beda lagi. Katrina beda lagi, badai beda lagi. Nah, mengiringi bau khas yang cukup menyengat.
Ini kan deskripsi nih, deskripsi kondisi. Inilah gambaran lokasi pembuangan sampah yang juga dihuni oleh beberapa warga. Gambaran selanjutnya gimana? Gambaran selanjutnya di paragraf selanjutnya. Feature khasnya begitu. Sudah lead yang kedua. Selanjutnya adalah lead yang ketiga. Kerumunan sapi ada di sana-sini, tak ada yang mempermasalahkan. Bisa juga dibikin lead. Kerumunan sapi ada di sana-sini, namun tak ada yang mempermasalahkan. Warga tampaknya sudah terbiasa melihat pemandangan ini. Ironis. Kenapa ada kata-kata ironis? Karena ironi ini yang nanti akan saya jelaskan di paragraf selanjutnya. Misalnya gitu. Ini juga untuk apa? Agar orang tuh tertarik baca. Kenapa ironis ya? Kenapa ada kerumunan sapi dan orang nggak mau bermasalahkan ya? Warga udah biasa ya, di mana tempat ini? Nah, dikasih kata-kata ironi. Kerumunan sapi, nggak ada yang mempermasalahkan. Warga sudah terbiasa. Ironi. Ya, ini sudah lead yang ketiga. Lead yang keempat. Jadi dari kalimat ini. Dibaca dulu kalimatnya ya. Selanjutnya akan saya bikin lead. Tepat di pertigaan setelah memasuki gerbang, kami menjumpai sejumlah pria parubaya yang tengah berkumpul di teras rumah. Mereka adalah warga yang bertahan hidup di antara tumpukan sampah TPST Piungan Bantul DIY. Bisa juga dibikin lead. Kenapa warga di sini dihapus? Karena saya mau pakai kata warga lagi di sini. Kenapa warganya nggak bisa diganti? Karena nggak mungkin diganti kata masyarakat. Karena warga dan masyarakat beda rasanya. Warga itu kumpulan dari orang-orang, gitu ya. Kalau masyarakat banyak banget. Jadi beda. Warga negara beda lagi nanti. Jadi ada masyarakat, ada warga negara, ada penduduk. Itu digunakan dalam kalimat dengan sense atau rasa yang berbeda-beda. Nah, tepat di pertigaan setelah memasuki gerbang, kami menjumpai dan seterusnya. Enggak. Oke, kita lihat lead yang selanjutnya. Dari kalimat yang ini ya. Terlihat beberapa warga sedang menyeruput kopi dan menikmati camilan mereka sembari mengobrol. Itulah pemandangan yang jamak dilihat pada perkampungan di tengah tempat pembuangan sampah ini. Terlihat beberapa warga sedang menyeruput kopi dan menikmati camilan mereka sembari mengobrol. Kondisi, situasi. Itulah pemandangan yang jamak. Jamak itu lazim. Bisa diganti lazim juga ini. Itulah pemandangan yang jamak dilihat pada, dikasih tanda kutip perkampungan. Karena apa? Dia ada di tengah tempat pembuangan sampah ini. Ini kenapa nggak disebutkan TPST? Kan biar bikin orang penasaran. Baru nanti paragraf selanjutnya saya akan bicara. Itulah perkampungan yang ada di sekitar TPST Piungan Bantul. Mudah kan jadinya kalau kalimatnya sedikit nggak terlalu banyak, fokusnya jelas, bacanya lebih mudah, menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang selanjutnya lebih mudah. Gitu. Jadi apa ya? Dihemat kata-katanya, ekonomi kata-kata. Agar apa? Kalimatnya lebih menarik. Oke. Selanjutnya adalah memilih diksi atau memilih kata. Ada yang bilang susah memilih kata. Memilih kata itu bukan berarti kemudian kata yang dipilih itu harus yang sophisticated. Kata sophisticated itu kata yang orang bahkan tuh nggak pernah kenal gitu ya. Kata-kata yang dari langit gitu. Nggak juga, akan saya tunjukkan semudah apa sebenarnya kita memilih sebuah kata. Nih ya, ini saya lupa ini punya siapa, tapi yang saya kasih warna itu adalah kata-kata yang berulang terus, gitu. Padahal mungkin bisa dikurangin. Berulang itu tidak ada masalah, boleh-boleh aja. Tapi harus enak dibaca juga.
Terus ada beberapa kata yang harusnya tidak digunakan. Dalam bahasa jurnalistik, kita tidak pernah menggunakan kata Mbak, Mas, Dek, Pak. Ya, nyonya itu cuma kadang-kadang saja kalau kita menyebut misalnya Nyonya Iriana. Tapi beberapa bahkan tidak menggunakan itu. Mau presiden juga nggak pakai Pak, langsung Joko Widodo gitu ya. Jadi ini beberapa kata yang eh, saya tandain gitu. Kaitannya sama diksi. Silahkan dibaca dulu ya. Paragrafnya. Ya, ini juga perlu di ini ya teman-teman, perlu diperhatikan ya. Ini mengatakan bahwa Anda kalau menceritakan ke orang, dia mengatakan bahwa itu teman Anda itu melihat orangnya atau tidak. Tadi aku ketemu dengan Mbak Senja. Mbak Senja bilang kalau, nah, kan berarti teman Anda yang Anda ceritain itu nggak ketemu saya. Yang ketemu saya itu kan Anda yang cerita. Nah, kalau saya ngomong ke Anda langsung, kutipan langsung. Besok ada tugas ya, kutipan langsung. Tapi kalau Anda cerita ke teman Anda, tadi saya ketemu Mbak Senja bilang besok ada tugas. Pasti kutipan nggak langsung. Jadi ini kutipan langsung dan tidak langsung nggak bisa dicampur kayak begini. Mengatakan bahwa dulu, kalau pakai tanda kutip itu Anda dengar langsung, orang yang Anda kasih tahu tuh dengar langsung. Tapi kalau mengatakan kan menceritakan. Dia dulu cerita nih, ternyata dia adalah, ternyata dulu bapaknya pernah bilang kalau menceritakan. Nggak mungkin menggunakan seperti ini. Dan itu masih sampai sekarang saya temukan. Oke ya, kita coba lihat ya. Hampir semua warga Indonesia mengetahui apa itu sampah. Ini teks aslinya ya. Hampir semua warga Indonesia mengetahui apa itu sampah. Namun mereka tidak mengetahui sudah berapa banyak sampah yang dihasilkan dari manusia itu sendiri. Mereka juga mengerti imbas dari sampah itu apa. Namun mereka belum mampu memahami betul hal itu. Pusing sekali. Saya baca kalimat ini, mengetahui, sampah, sampah, sampah. Ya. Hal itu tuh apa? Sampahnya udah diulang 3 kali, masih pakai hal itu. Ya, ini ada koma, habis koma nggak dikasih spasi. Jadi dari sisi ekonomi kata-kata membingungkan, dari sisi tanda baca salah, warga B-nya besar, warga itu nama orang atau gimana kok B-nya besar. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat saya makin sulit mengerti atau orang yang membaca makin sulit. Coba kita sederhanakan. Hampir semua warga Indonesia mengetahui apa itu sampah. Mengetahui. Terus mau pakai kata namun. Namun, kalau pakai kata namun berarti kita harus cari lawan kata dari mengetahui. Bukan mengetahui jadi tidak mengetahui. Boleh-boleh aja sih, tapi nggak enak, nggak menarik. Bahasa jurnalistik tuh nyeni. Harus enak didengerin. Dibaca tuh menyenangkan. Didengarkan tuh indah. Jadi gimana? Hampir semua warga Indonesia mengetahui apa itu sampah. Gitu. Namun tidak semuanya paham bagaimana mengelola sampah dengan baik. Imbasnya, sampah justru jadi masalah. Bacanya lebih nyaman. Hampir semua warga Indonesia mengetahui apa itu sampah. Namun tidak semuanya paham bagaimana mengelola sampah dengan baik. Imbasnya, sampah justru jadi masalah. Sampah masalah. Hal yang seperti ini juga perlu dipikirkan gitu ya. Sampah justru jadi masalah. Nah, mengetahui karena pakai namun lawan kata, tidak semuanya paham. Jadi biar kupingnya itu juga bervariasi gitu loh yang didengar. Yang kedua,
Sampah barangkali, ini kalau saya modifikasi lagi ya, sampah barangkali menjadi hal yang paling akrab bagi semua warga. Saya nggak akan pakai kata semua, karena sudah pakai semua warga. Pakai apa gantinya? Setiap. Ini diksi yang paling sederhana loh ini ya. Setiap orang menghasilkan dan sebaiknya dapat mengelola dengan baik. Jika tidak, maka imbasnya akan merepotkan. Ya. Apa yang kita pelajari dari dua kalimat ini? Yang pertama, menulis itu butuh logika. Karena pakai kata namun, maka kata selanjutnya adalah kebalikan dari kata sebelum namun. Itu logika. Karena sebelum namun itu mengetahui, maka setelah namun, lawan kata dari mengetahui. Apa itu? Tidak semuanya paham. Logika kata. Harus logis, karena kalau nggak logis, orang nggak akan ngerti maksud kita. Yang kedua adalah diksi itu bukan hal yang sulit. Coba lihat, ada semua, ada setiap. Apakah kata semua itu Anda nggak kenal? Semua kenal. Apakah kata setiap itu nggak semua orang kenal? Kenal. Semua sama setiap sama nggak artinya? Sama. Kalau dicari di kamus, mungkin ini kamus bahasa Indonesia ya, mungkin kata itu nggak sama exactly 100%. Tapi ingat, bahasa jurnalistik beda dengan bahasa Indonesia. Jadi sepanjang artinya tidak berubah banget, tidak bergeser, maknanya masih masih benar, maka kita bisa gunakan. Jadi note yang kedua, diksi itu nggak sulit. Coba lihat kata semua dan setiap. Dua-duanya adalah kata yang sederhana. Gimana susahnya? Semua orang mengetahui kata itu. Sampai di sini gimana? Sudah paham? Masih bingung? Atau seperti apa? Oke. Lead-nya sudah jadi nih. Bagaimana paragraf selanjutnya? Gampang. Anda mau pakai cara terjal atau cara mudah? Cara terjal itu gimana? Apakah kemudian lead itu harus langsung dihubungkan dengan paragraf sesudahnya? Enggak juga. Boleh kita main-main sebentar. Tapi ingat, kalau sudah main, harus tahu kapan pulang. Nah, problemanya adalah lead-nya ngomong A, ya biasanya. Paragraf setelah lead ngomong B, paragraf setelah B ngomong C, paragraf setelah C ngomong D. Jadi apa? Lead-nya ditinggal. Nah, itu nggak boleh. Paragraf lead-nya ngomong A, setelah itu ngomong B, setelah itu harus balik lagi ke A. Boleh kayak begitu? Boleh. Atau yang cara yang paling mudah adalah lead-nya ngomong A, selanjutnya ngomong A, selanjutnya ngomong A, seterusnya ngomong A. Ya. Saya akan coba perlihatkan. Ya, saya masih pakai yang tadi ya. Ini ya. Hampir semua warga Indonesia mengetahui apa itu sampah. Namun tidak semuanya paham bagaimana mengelola sampah dengan baik. Imbasnya, sampah justru jadi masalah. Saya teruskan, ini terusannya juga milik teman Anda ini, saya nggak ingat siapa. Terusnya gimana? Ini yang jalan gampang. Yang ada di lead ini, saya teruskan. Bumdes Mukti Lestari berisi sekelompok orang dengan niat mengolah sampah dengan melakukan pendaur ulangan sampah serta meningkatkan kepedulian warga Dusun Poncosari terhadap sampah, dan seterusnya. Ini tadi punya teman Anda. Cara yang mudah gimana? Lead ini dijabarkan ke dalam paragraf selanjutnya. Paling mudah. Hampir semua warga Indonesia mengetahui apa itu sampah. Namun tidak semuanya paham bagaimana mengelola sampah dengan baik. Imbasnya, sampah justru jadi masalah. Teruskan aja. Masalah kan? Nah, paragraf selanjutnya juga bicara masalah. Problema inilah yang coba dipecahkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bumdes Mukti Lestari. Tempat pemilahan sampah yang berada di Desa Poncosari, Srandakan, Bantul tersebut mengolah sampah milik warga dengan melakukan daur ulang.
Tujuannya, sampah bisa dikelola dengan lebih baik, serta kepedulian warga meningkat. Paragraf atau kalimat yang saya tulis kecil di bawah ini tadinya mau saya pakai. Tapi ternyata bahasanya ribet. Tujuannya, sampah bisa dikelola dengan lebih baik, serta meningkatkan kepedulian warga Poncosari terhadap sampah. Ribet. Nah, kemudian saya ubah seperti ini. Paragraf selanjutnya, di yang asli, di punya teman Anda, paragrafnya juga begini. Kan tujuan ini ya, ini tujuan ya. Tujuan sampahnya dikelola dengan baik, kepedulian warga meningkat. Dihubungkan lagi di paragraf selanjutnya, usaha itu tentu tidak mudah. Usaha apa? Usaha tadi, meningkatkan kepedulian warga. Sekretaris BUMDes Niken Andriani, di naskah aslinya yang seorang apoteker, apotekernya nanti aja, kan Anda akan membutuhkan Niken lagi. Daripada nanti Anda menyebut Niken, nah, Anda bisa gunakan itu, jadi jangan boros. Sekretaris BUMDes Niken Andriani mengatakan bahwa dulu respon warga saat awal pembukaan BUMDes kurang baik, titik. Kalimat tidak langsung. Divariasi biar menarik. Apa? Setelah itu pakai kutipan, pakai kalimat langsung. Mereka masih kurang sadar mengenai sampah. Namun lama-lama jadi paham dan mengerti. Koma, tanda petik, spasi, tuturnya, titik. Itu loh, cara bikin kutipan itu. Yang saya coret-coret itu karena apa? Pertama, mungkin pengulangan kata. Yang kedua, kalau kata itu nggak ada, nggak merubah makna. Jadi apa? Ingat, bahasa jurnalistik, ekonomi kata-kata. Kalau nggak merubah makna, ya nggak usah dipakai. Masih tetap enak nggak? Masih tetap indah nggak? Masih. Ya udah dihapus aja. Ini adalah contoh bikin apa? Lead body paragraf 1 dan paragraf 2-nya linear, paling gampang. Cara yang paling gampang. Oke, cara yang kedua adalah cara yang agak terjal. Agak terjal itu gimana? Paragraf keduanya, ya paragraf pertama setelah lead, agak berbeda. Bisa nggak? Bisa. Ya, coba ya. Hampir semua warga Indonesia mengetahui apa itu sampah. Namun tidak semuanya paham bagaimana mengelola sampah dengan baik. Imbasnya, sampah justru jadi masalah. Oke, lari sebentar. Ya. Desa Poncosari, Serandakan, Bantul berada cukup jauh dari pusat kota. Lahan persawahan dan aktivitas petani cukup mudah ditemui. Ini menjelaskan kalimat yang pertama. Ingat, ini ide pokoknya. Cukup jauh dari pusat kota. Dijelaskan lagi, lahan persawahan dan aktivitas petani cukup mudah ditemui. Dijelaskan lagi, itu sebabnya kesan pedesaannya masih kental. Kenapa? Karena sawah dan petaninya masih cukup mudah ditemuin. Nah, saya butuh bridging ke paragraf selanjutnya karena saya harus balik lagi ke apa? Ke ide utama bahwa tadi sampah justru jadi masalah. Nah, inilah waktunya. Menariknya, di desa inilah usaha pengelolaan sampah justru perlu ditiru oleh warga kota. Jadi kalau pakai ada kata-kata menariknya, itu harus menarik beneran, jangan jadi nggak menarik beneran. Menarik benerannya apa? Ini desa, ini kota, kontradiksi. Justru kota harus meniru desa. Ini menariknya adalah itu. Kenapa kalimat ini saya butuhkan? Karena kalimat ini mengantarkan saya pada paragraf selanjutnya. Kan harus balik lagi, jalan-jalan ke desanya nggak boleh terus apa padi menguning, petani sedang bahu-membahu memanen padi, wah terus lupa sama sampah. Ya, balik lagi ingat, biar apa? Fokus pembaca bisa kita pertahankan. Balik lagi caranya gimana? Dikasih bridging. 4 pemuda yang tergabung di Badan Usaha Milik Desa, BUMDes Mutiara, sedang mencoba ikhtiar tersebut. Mereka mendirikan tempat pemilahan sampah dengan mengolah sampah milik warga dan melakukan daur ulang. Tujuannya, sampah bisa dikelola dengan lebih baik serta kepedulian warga meningkat.
Nah, terus diteruskan tadi yang niken dan sebagainya. Ini cara yang agak terjal. Tapi apakah bisa dilakukan? Bisa. Paragraf yang saya kasih kotak merah ini nggak terhubung langsung, tapi dia bisa jadi bridging untuk paragraf selanjutnya. Boleh lari-lari sebentar, tapi ingat jalan pulang. Jalan pulang kemana? Ke ide awal, angle tersebut. Ide awal biasanya munculnya di mana? Di lead. Karena lead adalah tempat untuk menarik pembaca masuk ke dalam inti cerita kita. Ini yang cara yang agak terjal. Cara yang pertama tadi yang sebelumnya, ya yang ini cara mudah. Ini cara terjal. Dua-duanya bisa dipakai, bisa. Dua-duanya boleh digunakan, boleh. Sampai di sini mudah kan menulis itu? Mudah ya. Yang keempat, ini juga masih sering. Dia yang digabung sama dia yang dipisah itu gimana caranya? Gampang. Kalau dia menunjukkan tempat, dia menunjukkan lokasi, maka dia pasti bisa. Di pasar, di supermarket, di bawah, di atas, di antara, dipisah. Karena menunjukkan lokasi, menunjukkan posisi. Kalau yang digandeng gimana? Kalau yang tidak menunjukkan lokasi dan posisi, direncanakan, dimanfaatkan. Nggak usah dipisah. Karena rencana itu bukan lokasi, rencana itu bukan posisi. Di sini semoga mengerti. Kalau masih bingung, dicek di Google. Bagaimana cara menulis di yang dipisah dan dia digandeng. Jadi harus usaha juga. Kelima, ada yang nanya, bikin judul susah. Judul itu gimana? Yang pasti judul harus menarik. Yang kedua, harus menggambarkan isi berita. Boleh agak membingungkan, tapi membingungkannya yang menarik. Jangan agak membingungkan, tapi membingungkan yang kacau. Kalimatnya nggak usah terlalu panjang. Apa yang bikin kalimat panjang-panjang? Kalimat apa? Untuk judul itu yang bernas. Bernas itu singkat tapi berenergi. Susunan perkataannya benar. Benernya bener versi bahasa jurnalistik ya, bukan bener versi bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia SPOK ya. Kalau dalam ini bahasa jurnalistik nggak harus SPOK, tapi harus tetap bisa dibaca, harus menggambarkan isi berita. Makanya coba dilihat judul-judul yang di koran, selalu biasanya seperti ini. Nah, setiap media itu punya prinsip-prinsip bagaimana cara membuat judul, dan itu pasti berbeda satu media dengan media yang lain. Tapi biasanya selalu seperti minimal 4 hal ini. Yang lain-lainnya, detail-detail yang lainnya itu karena mereka bikin sendiri. Kesepakatan di redaksi. Terus yang selanjutnya nih ya, aturan bahasa jurnalistik itu tidak sama dengan aturan bahasa Indonesia. Jadi berbeda. Tadi saya bilang SPOK. Nggak harus SPOK kalau di bahasa jurnalistik. Tapi, nah, tidak juga kemudian subjek doang. Misalnya gini, Bupati Bantul, Dr. Andes Heru Sudibyo yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, titik. Lah, itu baru subjek doang, baru menjelaskan tentang bupatinya doang. Bupati namanya ini, dia anak ketiga dari 4 bersaudara, misalnya tadi saya lupa redaksional pastinya. Tapi kalau Anda bikin kayak begitu, itu subjek top. Yang bahasa jurnalistik nggak sama dengan bahasa Indonesia. Ya iya, tapi nggak ada yang namanya kalimat cuma isinya subjek. Jadi memang tidak serigid bahasa Indonesia, tapi harus lengkap juga kalimatnya, ada artinya, ada maknanya. Maka dalam bahasa jurnalistik, Anda nanti akan ada mata kuliah bahasa jurnalistik, saya nggak akan mengelaborasi mata kuliah yang lain, tapi dalam bahasa jurnalistik, minimal katanya itu harus ekonomis. Kok bisa dikurangin, dikurangin. Sepanjang artinya tidak berubah, nggak bertele-tele. Ya, sampah diulang-ulang terus. Logis tadi saya bilang, hubungan antar kalimatnya harus logis, hubungan antar katanya harus logis. Nah, ini yang juga penting. Tanda baca harus benar, karena kalau salah artinya bisa berubah.
Ya. Jadi tanda baca titik koma tuh harus menguasai di luar kepala itu. Nggak boleh salah. Kata serapan boleh nggak digunakan? Boleh. Gitu. Kompas sering banget bikin kata serapan, bahkan sering sekali menciptakan bahasa Indonesia yang baru, kata yang baru. Boleh. Tapi sepanjang dia bahasa Inggris yang belum diakui dalam bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Jawa, bahasa dialek lokal yang belum belum tidak lazim digunakan, maka tetap menggunakan italik atau tanda cetak miring. Maknanya harus tepat bahasa jurnalistik itu. Nggak boleh maknanya nggak tepat. Makna nggak tepat itu gimana? Kita maksudnya A, pembaca, penonton, audien bisa jadi kemudian nangkepnya B. Nah, tidak tepat makna itu tidak boleh. Dan nah ini yang membedakan. Kalau di bahasa Indonesia mungkin nggak perlu menarik. Di bahasa jurnalistik harus menarik. Karena apa? Kita harus bikin orang tuh mau baca. Menarik itu gimana? Enak didengar, dibaca enak, enteng, tapi artinya masih betul. Tepat makna. Tapi dia menarik, loncat-loncatnya tuh enak gitu misalnya. Nah, yang menarik itu yang kayak gimana ya? Coba dia baca bahasa-bahasa yang digunakan oleh Kompas misalnya. Gitu. Jadi gini teman-teman, Anda kemarin ada banyak sekali gitu ya pertanyaannya atau kesulitannya, saya susah-susah A, B, C, D, E dan sebagainya gitu. Pertanyaan saya adalah yang ini silahkan Anda renungkan gitu. Sesering apa sih Anda membaca tulisan yang bagus? Pertanyaannya adalah, kalau Anda sering, tinggal dicontek aja tulisan yang bagus itu kan gitu. Tapi kalau nggak pernah atau jarang, ya gimana kemudian kita bisa menulis yang bagus gitu. Sedangkan tulisan yang bagus kita nggak pernah baca. Nah itu apa ya, renungan yang mungkin perlu Anda pikirkan gitu. Nah, kira-kira itu ya yang menjadi tadi menjadi banyak pertanyaan gitu. Saya rangkum ke dalam 29 slide loh. Dari sini kira-kira masih belum ngerti, masih ada pertanyaan atau gimana? Silahkan direnungkan, kita bisa diskusikan lagi di lain kesempatan. Itu dulu teman-temannya sesi kita kali ini. Semoga mudah pahamnya. Kalau nggak paham pelan-pelan coba dilihat lagi PPT ini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Beberapa advice tadi atau saran-saran tadi juga bisa dicoba. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.